Hai, saya Felicia Mokalu akan membahas tentang sistem penghargaan dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Terdapat 3 pembahasan utama, yaitu saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu adalah Balance Scorecard, konsep, evolusi perkembangan, dan dampaknya terhadap desain SPPM atau Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Bagaimana konsep dan evolusi perkembangan Balance Scorecard? Dalam Balance Scorecard terdiri atas 2 kata, yaitu kartu skor atau scorecard dan berimbang atau balance. Pada tahap eksperimen awal, Balance Scorecard merupakan kartu skor yang dimanfaatkan untuk mencatat skor hasil kinerja eksekutif. Melalui kartu skor yang hendak diwujudkan eksekutif di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Hasil perbandingan ini dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja eksekutif. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja eksekutif diukur secara berimbang dari 2 perspektif, keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, internal dan eksternal. Apa dampak Balance Scorecard terhadap desain SPPM atau Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen? Balance Scorecard menjadikan pengukuran kinerja personel komprehensif yang mencakup perspektif yang luas, sehingga Balance Scorecard berdampak terhadap sistem penghargaan personel. Sistem penghargaan merupakan komponen ketiga struktur SPPM. Di samping itu, Balance Scorecard meningkatkan kualitas perencanaan sehingga Balance Scorecard berdampak terhadap proses SPPM. Balance Scorecard berdampak terhadap desain SPPM pada 2 aspek, yaitu yang pertama, proses SPPM dengan meningkatkan secara signifikan kualitas perencanaan, dan yang kedua, struktur SPPM dengan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja personel. Pembahasan yang kedua, yaitu sistem penghargaan berbasis kinerja. Dengan diterapkannya Balance Scorecard dalam pengukuran kinerja personel, maka kinerja personel menjadi komprehensif yang mencakup 4 perspektif, keuangan, customer, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Proses pemberian penghargaan berbasis kinerja dapat dilaksanakan dengan menggunakan suatu pola rangka konseptual. Proses pemberian penghargaan berbasis kinerja terdiri atas 5 langkah utama. Yang pertama, penetapan kinerja yang hendak diwujudkan oleh organisasi. Yang kedua, penetapan peran dan kompetensi inti untuk mewujudkan peran tersebut. Yang ketiga, penetapan sistem penghargaan berbasis kinerja. Yang keempat, pengukuran dan penilaian kinerja. Dan yang kelima, pendistribusian penghargaan berbasis hasil penilaian kinerja. Rangka tersebut memberikan panduan komprehensif untuk membangun sistem penghargaan berbasis kinerja yang mampu membangkitkan motivasi personel dalam mencapai tujuan organisasi dengan perilaku yang diharapkan organisasi. Pembahasan yang terakhir adalah efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness. Efisiensi merupakan rasio antara keluaran dengan masukan, suatu proses dengan fokus perhatian pada konsumsi. Masukan. Produktivitas merupakan rasio antara masukan dengan keluaran, dengan perhatian pada keluaran yang dihasilkan suatu proses. Efisiensi dan produktivitas merupakan suatu ukuran tentang seberapa efisien suatu proses mengonsumsi masukan dan seberapa produktif suatu proses menghasilkan keluaran. Suatu perusahaan dipandang sukses jika mampu mengonsumsi masukan secara efisien atau menghasilkan keluaran secara produktif. Prinsip manajemen demikian sesuai diterapkan di lingkungan bisnis yang di dalamnya produsen memegang kendali bisnis. Ukuran kinerja cost effectiveness. Nah, cost effectiveness merupakan ukuran kinerja yang mengukur seberapa efisien masukan dimanfaatkan untuk melaksanakan aktivitas penambah nilai bagi customer. Konsep cost effectiveness dilandasi oleh customer value mindset. Mindset ini memfokuskan usaha manajemen untuk menghasilkan keluaran yang mampu memuaskan kebutuhan customer. Dalam customer value mindset, kebutuhan customer yang memicu berbagai aktivitas yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan keluaran. Konsep cost effectiveness memasukkan komponen customer ke dalam hubungan antara masukan, proses, dan keluaran. Demikianlah penjelasan tentang sistem penghargaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.